Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Amanati dari kelas 11 MB1. Kali ini saya akan menceritakan mengenai sifat iri dengki atau hasad. Hasad merupakan salah satu penyakit hati yang berbahaya. Dalam Islam, hasad dapat diartikan sebagai perasaan tidak suka terhadap keberhasilan, kebahagiaan, dan kesuksesan orang lain. Jadi intinya tuh sifat hasad tuh perasaan yang kita nggak suka pas ngelihat kebahagiaan atau kesuksesan orang lain gitu ya. Jadi kita tuh perasaan nggak senang pas ngelihat pencapaian dia. Hadis riwayat Abu Daud menyatakan, jauhilah kalian sifat hasad dan dengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan kebaikan seperti api yang memakan kayu bakar. Nah, dari sini kita buat perumpamaan, contohnya tuh api. Api merupakan sifat hasad atau iri dengki yang kita miliki. Intinya tuh api ini sifatnya ya, sedangkan kayu bakar itu pahala atau amal yang sudah kita kumpulkan. Jadi seperti api yang memakan kayu bakar, dapat diartikan pula sebagai sifat iri dengki atau hasad yang kita miliki dapat mengikis atau memusnahkan pahala yang kita kumpulkan. Jadi tuh pahala atau amalnya jadi sia-sia ya. Yang artinya tuh perasaan iri dengki membuat pahala dan amal yang kita kumpulkan menjadi sia-sia dan tidak bernilai di sisi Allah. Sifat ini juga dapat merusak persaudaraan dan keharmonisan sosial serta ketidakrelaan dalam ketentuan Allah dalam mengatur rezeki. Jadi kalau kita punya sifat hasad nih, kita nggak rela, nggak ikhlas juga sama ketentuan Allah dalam mengatur rezeki gitu ya. Sebagaimana firman-Nya yaitu wa min syarri hasidin iza hasad, dan dari kejahatan yang dengki apabila dia dengki. Surah Al-Falaq ayat kelima. Bahaya dari sifat hasad ini juga ada banyak. Salah satu contohnya seperti hati kita selalu merasa kurang, padahal kita seharusnya bersyukur ya pada apa yang kita miliki, karena tuh nggak semua orang punya apa yang kita miliki gitu ya. Aturan kita selalu merasa cukup dan gak merasa kekurangan lagi. Yang kedua, hati selalu merasa tidak puas. Kita kan punya sifat hasad ya, misalkan, jadi otomatis kita iri dong sama dia, dan otomatis kita jadi pengen kayak dia tuh, yang pengen ini itu, dan hati kita tuh merasa nggak tenang kalau kita nggak ngikutin dia. Lalu kita selalu kita selalu membuat kita sulit merasa bahagia, karena kalau kita merasa iri kan otomatis kita jadi pengen kayak dia juga ya, seperti yang tadi sebelumnya saya bilang. Jadi otomatis kita mungkin gak bisa bahagia sebelum kita ngikutin dia gitu. Bingung juga sih sebenarnya. Salah satu cara terbaik untuk menghindari sifat hasad yaitu adalah dengan memperbanyak rasa syukur. Jadi itu kita selalu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan pada kita, dan pokoknya tuh kita bersyukur aja, nggak boleh minta yang macam-macam lagi, padahal kita tuh sebenarnya udah lebih dari berkecukupan gitu ya. Selalu memperbanyak doa, zikir gitu ya misalnya ya, biar terhindar dari sifat hasad. Lalu menanamkan sifat empati, pokoknya sifat yang menjurus ke arah kebaikan gitu, dan selalu berikhtiar atau berusaha semaksimal mungkin untuk diri kita sendiri. Jadi tuh kalau misal contohnya tuh kayak kita iri sama anak yang nilai ulangannya bagus, padahal kita nggak tahu kalau sebenarnya tuh anak itu pasti sebelumnya belajar juga kan dengan keras supaya itu dapat nilai ulangannya bagus. Nah, daripada kita iri ngejelas ngiriin nilai anak itu yang lebih bagus dari kita, lebih baik kita berusaha semaksimal mungkin untuk diri kita sendiri dengan cara belajar dengan giat agar hasil ulangan kita bagus. Nah, jadi nanti otomatis kita nggak merasa iri lagi kan, soalnya kan kita udah berusaha berikhtiar untuk diri kita sendiri, dan hasil yang kita dapatkan pun memuaskan dari usaha yang sudah kita lakukan. Jadi daripada rasa iri mungkin lebih ke arah bangga ya, soalnya kan usaha yang kita lakukan ini nggak sia-sia dan hasilnya pun juga terpuaskan gitu ya. Manfaat dari sifat hasad sendiri yaitu kita hati kita menjadi tentram, tenang, damai gitu. Kita mendapatkan ketenangan mental. Jadi hati kita tuh nggak gelisah, soalnya kita nggak mikirin yang aneh-aneh ya, nggak mikirin kita mau beli ini itu lah, nggak mikirin itu lah, nggak mikirin kita pengen jadi dia lah supaya hati kita tuh tercukupi. Kita nggak, soalnya kita mendapat ketenangan mental, kita nggak punya sifat iri gitu, dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.